Salam sejahtera bagi kita semua. Yang saya hormati Bapak PF Klaster Bolmung 1, PJ, Komisi, Staf dan Mentor PPA Seklaster Bolmung 1, serta teman-teman youth dan para hadirin yang saya hormati dan kasihi di dalam Tuhan. Segala pujian dan syukur patutlah kita sampaikan kepada Tuhan yang Maha Kuasa atas segala anugerah dan berkat-Nya, sehingga kita masih boleh ada sampai pada saat ini. Dan saya mengucapkan terima kasih karena telah memperkenankan saya, Magrita Tangasabar dari PPA ID 0265 Tiberias, untuk membawakan pidato dalam rangka Hari Kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-75 tahun dengan tema Generasi Milenial dalam Mengisi Kemerdekaan. Para hadirin yang saya hormati, berdasarkan pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 pada alinea kedua dijelaskan bahwa masa sekarang yang kita nikmati merupakan hasil dari tindakan pada masa lalu, dan langkah yang kita ambil pada masa sekarang akan menentukan masa yang akan datang. Dan tentulah kita harus menyadari dan mengetahui bahwa pemuda merupakan tumpuan dan kekuatan bangsa Indonesia, dan sekaligus merupakan salah satu faktor utama dari jalannya stabilitas negara Kesatuan Republik Indonesia. Setiap tanggal 17 Agustus, kita sebagai bangsa Indonesia selalu memperingati Hari Kemerdekaan sebagai penghormatan dan juga perwujudan terhadap segala pengorbanan yang telah diperjuangkan oleh para pejuang dan pendiri bangsa pada 17 Agustus 1945. Para pejuang dan pendiri bangsa yang rela mengorbankan jiwa dan raga agar terlepas dari penindasan dan perbudakan bangsa lain, dan untuk menuntut perubahan yang lebih baik terhadap bangsa ini. Dan seharusnya itu membuat kita berpikir bahwa karena perjuangan merekalah yang membuat kita dapat menikmati dan mewarisi kemerdekaan yang berhasil diperjuangkan lewat materi, darah, dan air mata. Mereka berunjuk rasa untuk menuntut keadilan dan perubahan. Mereka berperang melawan para penjajah dan mengorbankan nyawa mereka demi kemerdekaan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan tegaknya sangsaka merah putih. Dan pemuda sebagai kunci masa depan bangsa seharusnya dapat mengisi kemerdekaan yang telah diperjuangkan oleh para pejuang dan pendiri bangsa. Para hadirin yang saya muliakan, Bapak pendiri bangsa yaitu Bung Karno pun pernah berkata, "Beri aku 10 pemuda, maka akan kuguncangkan dunia. Dan jika ada 9 pemuda lagi, maka Indonesia pasti akan berubah." Memang pemuda dan pemudi bangsa Indonesia pada tanggal 17 Agustus 1945 juga ikut mengambil bagian dalam proses kemerdekaan. Namun perlulah kita ketahui
seperti yang luhur, semangat yang tinggi, serta berjiwa kepemimpinan merupakan sesuatu yang seharusnya kita tanamkan dalam diri kita. Namun, di era modern ini, di saat pengaruh global dan teknologi yang kian canggih, serta tingkat persaingan juga semakin tinggi, sehingga menuntut kualitas dan kinerja manusianya untuk lebih ditingkatkan dan juga diikuti dengan adanya pola pikir, sudut pandang, dan moralitas bangsa kian mengalami kemerosotan. Banyaknya pemuda-pemudi yang melakukan seks bebas, pembangkangan, serta menjadi pengedar dan pemakai narkoba, para pejabat yang melakukan korupsi, kolusi, nepotisme, dan perbuatan-perbuatan yang tidak baik lainnya. Hal-hal ini seharusnya membuat kita menyadari dan merenungkan betapa malunya kita dalam mengisi kemerdekaan ini, karena tidak sesuai dengan ekspektasi dari para pejuang dan pendiri bangsa yang telah berjuang dan bersusah payah memperoleh kemerdekaan. Dan apabila semuanya hancur, lantas siapa yang akan membangun negara dan bangsa kita? Para hadirin yang saya hormati, pada kesempatan ini saya mengajak pemuda-pemudi sebagai generasi milenial, sebagai agen perubahan yang diharapkan dapat mendorong terjadinya inovasi bangsa ke arah perubahan bangsa yang lebih baik ke depannya. Marilah kita mengisi kemerdekaan ini dengan bahu-membahu, menyatukan tekad dan bekerja keras di masing-masing bidang yang kita tekuni. Para pelajar, belajarlah dengan tekun dan disiplin. Para pekerja, bekerjalah dengan giat dan rendah hati, serta tinggalkanlah semua pengaruh buruk yang ada. Dengan makna kemerdekaan, marilah kita bersatu, berkreasi, bermoral, serta berbuat sesuatu yang berguna bagi pembangunan bangsa dan negara demi masa depan kita, masa depan anak cucu kita, dan masa depan bangsa yang kita cintai ini, dengan cara yaitu: 1. Pengabdian kepada masyarakat, yaitu terlibat dalam setiap kegiatan masyarakat yang positif. 2. Mendukung perkembangan produk dalam negeri, yaitu sebagai generasi muda kita harus bangga dengan produk Indonesia. 3. Terlibat dalam sektor pendidikan. Setiap pemuda-pemudi wajib memajukan pendidikan di daerah masing-masing sehingga tercipta sumber daya manusia yang baik. 4. Memperkenalkan budaya Indonesia ke dunia. 5. Saling hormat, menghormati, dan saling berbagi. Dan tentunya untuk mewujudkan hal-hal itu sebagai agen perubahan, kita harus memiliki karakteristik jiwa pemimpin yang baik, seperti: 1. Mempunyai visi yang jelas. 2. Memiliki keteguhan hati untuk mencapai tujuan. 3. Bersikap kritis dan analisis. 4. Punya pengetahuan dan kemampuan. 5. Dapat membangun relasi yang kuat dengan orang lain. Dan saya